sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Materi kita di kelas 4 kali ini, kita akan membahas tentang kebugaran jasmani, yaitu latihan kecepatan. Ada 6 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian dari kebugaran jasmani. Yang kedua, manfaat dari kebugaran jasmani. Yang ketiga, pengertian dari kecepatan. Yang keempat, yaitu macam-macam latihan kecepatan. Yang kelima, yaitu jenis latihan kecepatan. Dan yang keenam adalah contoh latihan kecepatan itu tersendiri. Baiklah, beranjak di poin yang pertama, yaitu pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Maksudnya adalah bahwasanya tubuh kita itu mampu untuk menerima semua kegiatan yang kita lakukan pada hari itu tanpa mengalami keletihan yang berlebihan. Nah, itu dinamakan dengan kebugaran jasmani yang baik. Beranjak di poin yang kedua, yaitu manfaat kebugaran jasmani. Yang pertama, menjaga berat badan ideal dan mencegah adanya obesitas. Dan yang kedua, mencegah penyakit jantung. Yang ketiga, meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri. Yang keempat, meningkatkan mood. Dan yang kelima, meminimalisir terjadinya cedera. Lantas, apa pengertian dari kecepatan itu? Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu yang singkat. Nah, dalam kecepatan ini ada 3 macam yang akan dipelajari, yaitu yang pertama adanya kecepatan sprint, yang kedua kecepatan bergerak, dan yang ketiga adanya kecepatan reaksi. Beranjak di jenis latihannya. Untuk kecepatan sprint, yaitu jenis latihannya lari sprint atau lari jarak pendek 50 sampai dengan 100 meter. Dan yang kedua, latihan untuk kecepatan bergerak, yaitu lari bolak-balik atau lebih kerennya disebut dengan shuttle run. Yang ketiga yaitu kecepatan reaksi. Latihannya adalah lari memindahkan benda. Berikutnya adalah teknik melakukan lari sprint. Yang pertama, posisikan tubuh saat lari, yaitu tubuh sedikit condong ke depan dan dalam keadaan rileks. Dengan kepala dan posisi punggung segaris, pandangan tetap ke arah depan menuju lintasan dan konsentrasi. Dan yang kedua, ayunan lengan. Dilakukan secara bergantian saat berlari dan berlawanan dengan arah kaki, dengan siku agak ditekuk. Dan yang ketiga yaitu gerakan kaki. Buatlah langkah yang panjang dan secepat mungkin supaya apa yang kamu inginkan dapat tercapai. Nah, yang pertama, berdiri tegak di belakang garis. Setelah itu fokuskan pandangan ke depan dengan posisi awalan. Berikutnya, letakkan kaki kanan di depan dengan agak ditekuk dan berat badan ditopang ke kaki depan tersebut. Yang kedua, kaki belakang berada di belakang bersiap untuk melakukan tolakan ketika berlari. Yang ketiga, yaitu kedua tangan berada di samping badan dengan agak ditekuk. Yang keempat, ketika aba-aba ya atau tembakan dibunyikan, segera tolakan badan ke depan dengan menggunakan kaki bagian belakang. Yang keempat, segera larilah secepat mungkin ke arah titik yang dituju dengan tetap mempertahankan kefokusan kita. Berikutnya beranjak di latihan memindahkan benda. Lari memindahkan atau mengambil benda. Berdiri tegak di belakang garis, fokuskan pandangan ke depan dengan posisi awalan. Letakkan kaki kanan atau kaki kiri, mana yang enak dipakai, terserah.
Jadi salah satu kaki bisa diletakkan di depan dengan agak ditekuk dan berat badan ditopang oleh kaki yang ada di depan. Yang kedua yaitu kaki belakang berada di belakang bersiap untuk melakukan tolakan ketika berlari. Yang berikutnya kedua tangan berada di samping badan dengan agak ditekuk. Ketika aba-aba yang atau tembakan dibunyikan, segera tolak badan ke depan dan lari secepat mungkin ke arah titik yang dituju dengan tetap fokus untuk mengambil benda. Berikutnya, condongkan badan ke depan untuk mempercepat lari dan ancang-ancang mengambil benda yang dimaksud. Ketika sudah mendekati benda yang akan diambil, segera tangan mengambil benda yang dimaksud dan membalikkan badan serta kembali berlari ke arah tempat semula. Nah, anak-anak, untuk tugas di rumah, kalian mempraktekkan shuttle run dan lari memindahkan benda. Nah, itu tadi penjelasan tentang kebugaran jasmani, tentang latihan kecepatan. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat menambah wawasan kalian di ilmu olahraganya ya. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam mempraktekkan kegiatan olahraga. Tugas kalian di rumah yaitu mempraktikkan kecepatan bergerak, yaitu tadi apa? Lari bolak-balik atau shuttle run. Untuk contohnya bisa dilihat video dari Ustazah Agnes berikut. Langkah dalam shuttle run, yaitu yang pertama, buatlah 3 garis tepi, 2 garis tepi dan 1 garis tengah. Antar garis adalah 7 langkah. Dan yang kedua, berikan aba-aba ketika akan dimulainya shuttle run ini. Kegiatan shuttle run dimulai dari garis tepi. Berikut adalah contoh dari gerakan tersebut. Bersedia, siap, ya. Berikut adalah catatannya ya. Jadi kalian melakukan gerakan seperti Ustazah Agnes tadi, setelah itu di stopwatch dan kirim catatan waktu dan video yang sudah kalian praktekkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas dikirim dalam bentuk video dan jangan lupa dikirim catatan kecepatannya ada berapa. Selama melakukan lari bolak-balik tadi, kecepatan yang kamu lakukan itu berapa detik atau berapa menit. Itu yang dikirimkan ke Ustazah. Yang dikirimkan adalah video dan kecepatannya. Baik, itu dari Ustazah Agnes. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.